Jadi perkenalkan nama Bapak Ahmad Kasih Alfa. Bapak berasal dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nama Bapak dari Kecamatan Alesio, Kabupaten Nusantara. Tujuan Bapak untuk datang di sini yaitu untuk melaksanakan kegiatan pengajaran, praktik pengajaran. Jadi itu saja perkenalan singkat dari Bapak. Perkenalan selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk pada judul yaitu memahami pengertian etika dan moral. Dalam hal ini apakah ada adik-adik kami yang mengerti tentang etika dan moral? Tidak. Baik, Bapak akan jelaskan tentang etika dan moral, yang dimana etika dan moral ini adalah sebagai pedoman yang dianut oleh seseorang maupun kelompok dalam menjalani kehidupan agar dapat hidup dengan baik serta teratur. Selanjutnya, yang pertama itu bagian A, pengertian etika. Jadi pengertian etika ini adik, etika adalah ilmu tentang sikap dan kesudahan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental dengan peraturan dan prinsip terkait dengan tingkah laku yang dianggap benar. Jadi contohnya di sini etika ini adalah bagaimana suatu etika kita, bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua kepada kita, dan bagaimana juga kita menghargai yang tua daripada kita dan juga menghargai sesama manusia. Contohnya lagi di sini ketua. Nah, ketika ketua bagaimana dia menghargai yang namanya sesama manusia, yaitu dengan berkata, karena kita di sini kebiasaan menyapa yang kita belum kenal ataupun yang kita kenal, yaitu Yahobu. Nah, ketika kita mengatakan demikian, maka itulah bagaimana seseorang menilai bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia, dan bagaimana juga kita menghargai yang lebih tua daripada kita. Jadi makanya di sini dikatakan etika adalah ilmu tentang sikap dan kesudahan suatu individu dalam lingkungan tersebut. Yang berikutnya, bagian B, pengertian moral. Moral adalah hasil cipta manusia yang dihasilkan melalui unsur-unsur kebudayaan dan agama. Contohnya di sini menaati peraturan dalam lingkungan masyarakat. Nah, seringkali di sini kita mengetahui tentang moral. Nah, moral ini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan suatu, contohnya di agama. Bagaimana kita menghargai agama yang berbeda dengan agama kita? Karena kita di sini umat Kristiani atau ada di sini agama Islam. Nah, jadi karena kita di rata-rata di sini adalah agama umat Kristiani, maka bagaimana kita menghargai agama yang berbeda dengan agama kita? Contohnya di sini agama Islam yang ada di atas itu kayaknya di dekat desa, di dekat kantor desa. Jadi bagaimana kita umat Kristiani menghargai pengajaran yang dimana pengajaran ini adalah pengajaran Al-Quran, dan bagaimana kita juga sebagai masyarakat Indonesia tidak membeda-bedakan satu sama lain, karena sudah tertera di sini di Pancasila mengatakan walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Jadi kita sebagai peserta didik, kita yang sudah bersekolah berpendidikan, maka bagaimana kita menghargai agama yang berbeda dengan agama kita, dan bagaimana juga moral kita sebagai peserta didik yang mengatakan seperti ini, yang sering di luar sana yang kita dengar bahwasanya peserta didik ini tidak bermoral. Bermoral bagaimana? Berkaitan tentang etika tadi. Bagaimana etikanya? Bagaimana sikapnya kepada orang tua ataupun yang lebih tua daripada dia? Karena etika dan moral ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi bisa orang lain mengatakan bahwasanya ini contohnya lebih tua daripada saya, ketua lah istilahnya, dia lebih tua daripada saya, dan saya atau bapak mengatakan, ada mana lo bisa. Jadi seakan-akan saya mengertak ketua dan tidak menghargai ketua, karena kenapa? Dia lebih tua daripada saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini bagaimana kita menetapkan dan
memetakan suatu kata-kata itu sehingga orang lain tidak tersinggung. Jadi itulah contoh dari moral tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Jika ada dari anak-anak kami yang tidak mengerti tentang penjelasan dari Bapak, saya berikan waktu untuk menanyakan. Saya persilakan. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan dari adik-adik. Sekarang kita tutup lah ya. Jadi demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat mengingat dan membaca-baca di rumah tentang materi yang Bapak sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak.